Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Naufal Givari dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab ulangan tengah semester genap dari mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem, kelas R02. Nah, bisa dilihat di layar, yaitu soal pertama, apa definisi dari istilah pengujian? Nah, pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Jadi pengujian itu, misalnya sepeda motor diuji kelayakannya seperti rodanya botak atau tidak. Itu kalau tidak botak berarti layak, kalau botak bannya berarti tidak layak. Terus ada bensinnya atau tidak, seperti itu. Lalu kampas remnya ada atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya motornya rusak atau mesinnya terkendala, berarti dia tidak melalui pengujian standar ya tertentu ya dalam setiap proses ya yang ada di beberapa perusahaan ya. Biasanya kan ada tuh diuji dulu tuh. Misalnya kayak makanan juga diuji dulu apakah ini makanan sehat atau tidak, seperti itu. Lalu soal nomor 2, terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada verifikasi. Nah, verifikasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi yang telah ditetapkan pada awal pengembangan atau saat menentukan spesifikasi perangkat lunak. Are we building the product correct? Seperti itu. Verifikasi adalah kayak apa ya dia ya? Kayak misalnya kita mau login akun Facebook. Nah, setiap login akun Facebook pakai password dan membutuhkan verifikasi. Contohnya kayak misalnya masukin kode 0734 seperti itu. Itu namanya verifikasi. Lalu contoh lainnya itu kayak apa ya? Kayak kita beli barang beli barang di toko online. Lalu ditanya oleh toko online tersebut apakah barang ini sudah Anda ingin beli atau atau ditukar atau ingin beli yang lainnya. Itu namanya verifikasi, seperti itulah mengevaluasi sesuatu sistem atau komponen ya. Lalu yang kedua itu ada validasi. Nah, validasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan itu memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Nah, jadi validasi itu hampir sama ya. Cuma dia apa ya? Dia mengevaluasinya pada akhir atau selama masa pengembangan ya. Nah, sedangkan verifikasi menentukan apakah suatu produk diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi yang seperti telah ditetapkan. Nah, bedanya di situ. Kalau validasi pada akhir ya atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu. Itu bedanya verifikasi dan validasi. Nah, lalu yang ketiga, kita mengenal beberapa tipe pengembangan sistem. Coba saudara sebutkan ada berapa tipe dalam pengembangan sistem ya. Kemudian saudara jelaskan termasuk karakteristik dan siasat pengujiannya. Yang pertama ada pengembangan sistem biasa, itu karakteristik. Menggunakan metodologi pengembangan sistem, user mengetahui requirement dan pengembangan menentukan struktur. Lalu ada siasat pengujian, yaitu pengujian dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan, dan menguji struktur dan fungsi. Menguji struktur dan fungsi. Lalu B, pengembangan iteratif atau prototyping case ya atau case. Untuk karakteristiknya,
requirement tidak diketahui, dan struktur didefinisikan di awal pengembangan. Lalu siasat pengujian. Siasat pengujian ada verifikasi alat bantu case yang digunakan, verifikasi kebutuhan tiap prototype, menguji fungsionalitas. Lalu C, pemeliharaan sistem. Karakteristiknya memodifikasi struktur. Untuk siasat pengujiannya, menguji struktur dan mengeluarkan metode kerja yang terbaik. Dan terakhir memerlukan pengujian regresi. Lalu D, kontrak atau pembelian software. Untuk karakteristiknya sendiri, struktur tidak diketahui, banyak terjadi defect, fungsionalitas tercantum dalam dokumen, terdapat berbagai dokumen. Dan untuk siasat pengujiannya, verifikasi fungsi yang diperlukan, pengujian fungsionalitas, dan pengujian di dalam lingkungan kerja. Kurang lebih seperti itu untuk jawaban nomor 3. Lalu untuk pertanyaan nomor 4. Apakah yang dimaksud dari proses verifikasi dan validasi? Jelaskan. Nah, proses verifikasi dan validasi adalah keseluruhan proses daur hidup. Verifikasi dan validasi harus diterapkan pada setiap tahapan dalam proses software. Proses verifikasi dan validasi mempunyai dua objektif prinsipal, yaitu menemukan kekurangan dalam sebuah sistem dan memperkirakan apakah sistem berguna dan dapat digunakan atau tidak dalam situasi operasional. Lalu masih soal nomor 4. Apakah tujuan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi? Yang pertama itu, verifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software sesuai dengan tujuan. Lalu yang kedua, hal ini bukan berarti benar-benar dari kekurangan. Yang terakhir, harus cukup baik untuk tujuan penggunaannya, dan tipe dari penggunaan akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkannya. Seperti itu. Lalu pertanyaan nomor 5 ya. Coba jelaskan sasaran dan prinsip pengujian. Nah, Glenn Myers menyatakan beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai penjelasan tentang pengujian perangkat lunak. Yang pertama, ada pengujian. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Nah, jadi pengujian juga itu kita mencari apa nih yang rusak, apa nih yang salah dari sistem tersebut, apa nih yang rusak dari mesin tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua ada test case. Nah, yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, misalnya udah jadi nih motor, bukan motor deh, komputer udah jadi nih. Nah, komputer itu masih suka mati dalam tes itu, dari test case. Nah, kita cari nih apa nih kesalahannya. Apakah RAM-nya rusak atau kipasnya yang nggak berfungsi atau apa sih namanya, power supply-nya yang rusak, seperti itu. Itu test case, pengujian ya, pengujian kembali. Lalu yang ketiga, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ya, itu pengujian yang terakhir ya. Jadi pas diuji kita menemukan kesalahan yang fatalnya atau kesalahan yang sering terjadi, dan kita membetulkannya. Ya apa ya, yang belum pernah ditemukan lah. Misalnya kayak komputer nih, kesalahannya di RAM-nya nih. RAM-nya suka mati mulu nih. Dan sedangkan kita belum pernah menemukan kesalahan itu dari dulu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, lalu bahwa pengujian yang baik tidak hanya ditujukan untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak, tetapi juga untuk dapat menemukan data uji yang dapat menemukan kesalahan lebih teliti lagi. Lalu yang soal 5 yang kedua, adanya pengujian perangkat lunak ditujukan untuk apa? Yang pertama, tujuan pengujian perangkat lunak
menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai. Yang kedua, menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Lalu yang terakhir, membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Seperti itu. Lalu pertanyaan nomor 6. Ketika akan melakukan pengujian, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Sebutkan langkah-langkah tersebut. Yang pertama, menspesifikasikan kebutuhan atau requirement produk dalam bentuk yang dapat diukur atau quantifiable jauh sebelum pengujian dimulai. Lalu yang kedua, menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, memahami penggunaan perangkat lunak dan membuat profil dari tiap kategori pengguna. Yang keempat, membuat rencana pengujian yang menekankan pada rapid cycle testing. Yang kelima, membuat perangkat lunak robust yang dapat menguji dirinya sendiri. Yang keenam, menggunakan formal technical review sebagai penyaring sebelum pengujian dilakukan. Yang ketujuh, menggunakan formal technical review untuk menilai strategi pengujian dan kasus uji. Yang terakhir, kedelapan, mengembangkan ancangan peningkatan berlanjut untuk proses pengujian. Lalu pertanyaan nomor 7. Sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian. Yang pertama, ada reliability. Yang kedua, ada authorization. Yang ketiga, ada file integrity. Yang keempat, ada audit trail. Yang kelima, ada continuity of processing. Yang keenam, ada service levels. Yang ketujuh, ada access control. Yang kedelapan, ada metodologi. Yang kesembilan, ada correctness. Yang 10, ada ease of use. Yang ke-11, ada maintainable. Yang ke-12, ada portable. Yang ke-13, ada coupling. Yang ke-14, performance. Yang ke-15, ease of operation. Lalu pertanyaan nomor 2-nya, apa sajakah yang termasuk dalam tingkatan pengujian? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, pengujian unit. Nah, pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul. Lalu yang kedua, ada pengujian regresi. Pengujian regresi adalah pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pengujian sistem. Itu pengujian yang dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena suara saya juga lagi serak, kalau kurang jelas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.